bergabung di podcast ke-7 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Anda? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Di podcast kali ini kita mau ngobrolin soal tips bagaimana bertahan di saat inflasi kan ya? Mm-mm. Ya. Terus bagi teman-teman yang belum sempat menyimak atau mendengarkan podcast kita yang membahas soal apa sih penyebab inflasi itu, bisa segera meluncur ke YouTube channel kita dan simak di podcast ketiga dan keempat. Oke. Ya, Nah, betul. sebelum kita mulai obrolan kali ini, saya mau putarkan video yang Endah buat ya. Oke. One second. Kelihatan dah? Ya, Ya. Oke. Right. Kalau lihat klip tadi dengan angka-angka yang cukup fantastis, kayaknya inflasi sudah nggak bisa ditahan lagi, Anda. lajunya udah kenceng ya, di mana-mana. Jadi kayak semakin kesini tuh angkanya semakin naik ya. Ya. Di Indonesia waktu bulan April itu keluar angkanya 3,47. Ya. Mei Ya. keluar angka 3,55. Terus di US bulan sebelumnya April itu 8,5, terus Mei keluar 8,6. Ya. Di New Zealand aku yakin pasti juga nanti angka terbaru keluar juga tinggi. Ya. Ya. Jadi ini emang udah kenceng nih lajunya. Jadi otoritas pembuat kebijakan untuk mengendalikan inflasi ini pasti agak-agak pusing nih. Ya. Ibaratnya mobil yang lajunya udah kenceng, kalau mau direm mendadak kan itu juga fatal ya, bisa akibatnya bisa fatal. Dibiarin juga kan bisa nabrak, ya kan? Betul. Jadi harus hati-hati ini. Ya, ya. Yang terkait sama New Zealand, pada saat saya lagi ambil kuliah, di situ juga memang dibilang itu termasuk yang, prediksi, nilai inflasi akan cukup tinggi yang kurang lebih 30 tahun lebih tinggi dari sebelumnya. So jadi benar-benar yang kita bisa lakukan sebagai rakyat yang pasti cuma bisa bertahan menghadapi situasi ini kan. Ya. Seperti itu. Karena kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa mengatasi kan pihak yang berwenang ya. Dalam hal ini bank sentral gitu ya, dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita rakyat biasa nonton aja sambil bertahan. Betul. Ya kan? Ya. Nah, makanya kali ini di podcast kali ini kita akan berbagi tips ya, Cak. Bagaimana kita bertahan dalam inflasi. Khususnya kita selaku konsumen, pasti ada tips-tips supaya kita bertahan. Bisa sharing, Cak? Oke, ya boleh. Seperti yang di research yang dilakukan oleh consumerreport.org, ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan dalam menghemat biaya konsumsi harian. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, kita cuma akan bahas mengenai dua hal saja, yaitu bagaimana menghemat di konsumsi makanan dan juga bensin. Seperti itu. Nah, makanan, seperti yang kita tahu kalau di piramida Maslow itu adalah kebutuhan utama fisiologi manusia. Jadi mau tidak mau, seberapapun mahalnya bahan makanan kita tetap harus makan, ya kan? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti makanan itu ke alternatif yang lain. Jadi misalnya gini, asupan proteinnya kita kalau yang biasanya didapat let's say 100% dari produk hewani, ya kan? Nah, di saat inflasi ini mungkin kita coba split dengan mengkonsumsi asupan protein dari nabati seperti kacang-kacangan seperti itu. Semua barang makanan pasti akan naik, tapi tentunya kalau yang nabati mungkin tidak akan setinggi kalau yang hewani kan. Seperti itu. Karena kita tahu harga daging baik itu yang fresh ataupun yang frozen itu
ya kenaikannya cukup signifikan ya. Mm-mm. Seperti Mm-mm. itu. Nah, itu satu dari makanan. Yang kedua juga adalah dengan bikin daftar belanjaan, ya kan? Mm-mm. Saya rasa Mm-mm. kebanyakan ibu-ibu sudah Ibu-ibu. pasti bikin list ya, gitu. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang umumnya ada yang berangkat beli beberapa tapi akhirnya jadi impulsif. Nah, itu yang kita coba hindari di saat Mm-mm. inflasi ini. Seperti itu. Mm-mm. Dan salah satu yang saya alamin itu kalau kita belanja saat perut kosong atau lapar, itu mata jadi lapar. Oh, beli ini gitu kan. Seperti itu. Jadi Kalau ya, jadi usahakan kalau misalnya mau belanja, ya perutnya jangan terlalu lapar lah. Makan dulu gitu, karena tadi mau tidak mau akhirnya membeli barang yang tidak ada di list tadi gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih itu adalah memanfaatkan kartu loyalty atau membership dari suatu supermarket misalnya, seperti itu kan. Mm-mm. Sewaktu saya di Bandung, saya ingat ada supermarket namanya Jogja. Itu Mm-mm. mereka memiliki program membership. Jadi setiap customer tuh punya kartunya. Nah, nanti setiap Mm-mm. pembelian berapa ratus dapat cap. Kemudian nanti bisa ditukarkan dengan hadiah ataupun kita ada special bagi pemegang kartu tersebut. Nah, diskon gitu ya. Diskon, ya, Mm. ya. Jadi itu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol biaya pembelian makanan tadi. Karena kan istilahnya gini, karena biaya tinggi atau harganya Mm-mm. tinggi, otomatis kuantitas yang kita beli pun akan berkurang kan. Berkurang, tuh. Seperti itu. Jadi biar sedangkan gaji tetap ya kan, Mm-mm. dengan uang yang kita punya Mm-mm. setidaknya adalah kuantitas yang bisa kita makan, seperti itu. Jadi itu Mm-mm. tadi Mm-mm. dengan pertama mengganti asupan proteinnya misalnya kan dari hewani ke Mm-mm. nabati karena masih cukup terjangkau. Kemudian yang kedua tadi menggunakan list, ya, stick to the Mm-mm. list, jangan belanja yang Mm-mm. macam-macam. Mm-mm. Dan yang terakhir ada tadi menggunakan make the most of the loyalty card dari suatu Yeah, supermarket, make seperti itu. sense. Mm-mm. Nah, itu dari segi makanan. Nah, yang Mm-mm. kedua adalah bensin, ya. Otomatis ini juga terkena Mm-mm. dampaknya ya. Seperti yang kita Yeah. tahu, harga bensin makin tinggi setiap harinya. Mm-mm. Selama 15 tahun di sini itu um, ya kali ini baru lihat harga bensin udah $3 per liter. Iya, ya. Dulu pas datang masih $1 berapa, Satu atau koma even ya. masih Mm-mm. 1, atau even sometimes Mm-mm. 0.99, ya kan, seperti itu. Mm-mm. Ini cukup apa ya, cukup tinggi. Nah, Mm-mm. kita tahu kan kita aktivitasnya pasti akan ada ke kantor atau antar anak Mm-mm. sekolah dan segala macam. Nah, salah satu cara untuk menghemat biaya bensin ini adalah dengan melakukan carpool, ya kan. Mm-mm. Sewaktu saya di Jakarta, saya sempat melakukan carpool ini dengan teman kantor juga yang sejurusan. Jadi kita Mm-mm. ketemu di poin di satu Satu tempat, poin. kemudian ya satu poin, kemudian pergi ke kantor, nanti pas pulang pun juga sama seperti itu. Mm-mm. Jadi kita patungan di bensin seperti itu, atau kadang-kadang tukeran nyetir juga seperti itu. Mm-mm. Nah, ini ada dampak lainnya, yaitu tadi selain menghemat biaya bensin, juga dampaknya ke lingkungan kan, karena otomatis polusi berkurang. Kebayangkan kalau misalnya Mm-mm. 3 orang nih yang biasanya masing-masing nyetir mobil, karena dia carpool Mm-mm. jadi kan cuma satu, berarti kan kurang tuh Iya, polusi dari 2 mobil iya. yang Belum lainnya. macetnya. Belum macetnya, exactly, seperti itu. Jadi carpool ini bisa merupakan satu pilihan ya untuk menghemat biaya Mm-mm. bensin tadi, gitu. Mm-mm. Nah, terus kedua, nah kalau di New Zealand ini kita ada beberapa perusahaan yang menjual bensin ya, seperti Mm-mm. misalnya Z, Mobil, NPD, dan masih banyak lagi. Mm-mm. Biasanya setiap perusahaan-perusahaan itu mereka akan mempunyai harga spesial di hari-hari tertentu. Iya. Ya, Mm-mm. jadi ya kita tinggal bisa lihat di mana pom bensin mana yang lagi ada spesial. Nah, di New Mm-mm. Zealand ini terakhir beberapa bulan lalu ada satu aplikasi yang baru dirilis yang membantu kita menemukan pom bensin mana sih yang harganya paling murah,
seperti itu. Namanya Hmm. Gaspy, Gaspy. Hmm. Nah, jadi untuk saya coba upload itu, kemudian Hmm. saya set area yang dekat rumah saya, ya kan? Hmm. Hmm. Yang pasti kan walaupun kita pengen save, misalnya ada yang agak jauhan, tapi kan kita juga harus mikir ya, apakah Nggak nanti mungkin, iya, iya. apakah Masa nanti dari tempat kamu ke Roleston gitu ya? Crossed atau ya pokoknya jadi intinya yang tadinya mau save malah karena jarak tempuhnya cukup jauh jadi tidak Iya, save juga. Jadi saya iya. set area yang dekat rumah saya dan Hmm. itu akhirnya memberitahu kan pada saya oh hari ini di mana. Jadi tinggal saya Hmm. ikutin atau saya tinggal datengin seperti itu. Jadi Hmm. itu Hmm. merupakan salah satu pilihan juga ya yang bisa kita Hmm. lakukan Hmm. seperti itu. Nah, karena bensin ini kan terkait dengan kendaraan, oke? Okay? Iya. Jadi otomatis kita pun harus memperhatikan kondisi dari kendaraan kita, ya kan? Hmm. Semisalnya tekanan bannya itu tadi, ya kan? Kalau misalnya tekanan bannya tidak sesuai dengan tekanan yang seharusnya, nah biasanya itu akan membuat si mobil mengkonsumsi bensin lebih Lebih banyak, banyak. seperti itu. Hmm. Sama juga dengan kecepatan, ya kan? Hmm. Kalau kita ngebut, otomatis bensinnya Hmm. juga semakin banyak yang Lebih banyak dikonsumsi seperti itu. dikonsumsi. Jadi salah satu ya, jadi tadi kita harus memperhatikan speed limit, kemudian Hmm. tekanan ban, biar konsumsi bensinnya pun juga tidak terlalu boros seperti itu. Ya. Hmm. Jadi kurang lebih itu tips yang bisa saya share dari konsumsi harian bagi kita Hmm. sebagai konsumen. Hmm. Menarik nih, Cak, Hmm. tips-tips kamu tadi ya. Hmm. Pasti aku percaya banyak teman-teman lain juga udah melakukan banyak tips ya. Hmm. Dan mungkin mereka bisa menambahkan nih tips-tips yang mereka udah biasa lakukan di kolom komen ya. Betul, Biar betul. kita berbagi tips dalam bertahan di inflasi saat ini ya. Betul, betul ya kan, karena kita mungkin ada teman-teman yang melakukan sesuatu yang kita tidak terpikirkan kan, Mm-mm. seperti itu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah sekarang giliran kamu dah sharing tips tentang bagaimana sih menjaga harta yang ada saat ini, ya kan? Biar tidak terlalu risikonya tidak terlalu Turun. besar, turunnya terlalu besar seperti itu. Mm. Turun pasti, tapi tidak parah sekali seperti itu. Mm. Ya kan? Karena seperti yang kita tahu kalau misalnya kita punya tabungan di bank, ya kan, Yeah. otomatis suku bunganya tidak akan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Iya, Seperti itu. betul. Karena yang terjadi saat inflasi itu kan nilai uang itu kan turun banget ya, Betul. dibandingkan dengan harga dan barang jasa yang bakal kita konsumsi ya. Jadi memang ini perlu ada tips-tips supaya uang kita ini nggak digerus banget gitu ya. Betul. Bayangkan contohnya di New Zealand aja kayak bunga tabungan kayak ASB ini yang paling gede aja 2,2. Yeah. Inflasinya di New Zealand udah 6,9 lebih. Yeah. Jadi uang kita di bank cuma dapat 2,2%, tapi digerus inflasi 6,9. Jadi kurang Jadi hilang berapa? 4,7% ya. Gitu. Benar. Jadi memang strategi terbaik dalam selama inflasi adalah investasi gitu. Betul. Nah, tapi di sini kita nggak lagi kasih nasihat keuangan investasi apa aja ya, karena masing-masing orang pasti punya pertimbangan sendiri dalam memilih investasi. Kita hanya berbagi yang umum dilakukan orang saat inflasi ya. Betul. Bisa minta tolong share screen ya. Ya. Oke, udah kelihatan? Ya. Nah, ini ada 5 cara yang efektif untuk menjaga kita dari inflasi yang semakin meningkat. 1, 2, 3, 4. Tapi kali ini kita bahas 2 aja ya, karena waktunya. Kalau nanti ada teman yang pengen detail 5-5-nya ini, silakan tulis komen di kolom komen ya, supaya kita bikin episode tambahan untuk topik ini. Ya. Yang pertama ini buy physical gold and silver. Ya, ini udah dari zaman nenek moyang kita ya, terkenal nih investasi ini. Karena biasanya harganya naik seraya inflasi juga naik, gitu ya, mengikuti inflasi. Tapi memang belakangan ini banyak yang mengatakan emas sekarang harganya kurang stabil, gitu ya. Terutama milenial sama Gen Z itu mereka lebih suka kripto.
Bahkan mereka Bitcoin. menganggap kripto terutama Bitcoin itu sebagai emas 2.0 gitu. Generasinya mereka lah ya. Ya, bagi mereka itulah gitu ya. Tapi kita lihat juga Bitcoin turun ya sampai 20.000 sekarang ya. Padahal awal tahun udah sempat 70.000 loh. Sekarang turun sampai 20. Itu juga nggak stabil kan menurutku. Betul. Memang aku perhatikan di paper market, emas itu harganya tidak stabil. Tapi kalau kita perhatikan di physical market, itu cukup stabil sih menurutku. Nah, tapi mungkin teman-teman ada punya komentar lain tentang hal ini, silakan deh komen ya. Bagaimana menurut kalian? Karena ada yang mengatakan bahwa di paper market itu harganya dimanipulasi. Apa benar dimanipulasi? Silakan tulis komen ya. Kita bisa diskusi ya, atau bisa diskusi ya, betul. Nah, terkait dengan emas atau silver ini gitu, yang terbaik itu apakah yang berbentuk jewelry atau yang bar atau nugget seperti itu, Ndah? Kalau oke. Iya, sebenarnya semuanya oke ya. Maksudnya itu mending lah daripada nggak sama sekali gitu ya. Kalau kayak di Indonesia itu kayak orang Indonesia biasa itu suka dengan yang perhiasan karena mereka selain mereka pakai, mereka menikmati gitu ya. Itu mereka bisa cairkan cepat ya kalau mereka butuh gitu ya. Butuh dana cepat, udah jual aja lagi cepat. Kalau nanti pengen beli lagi juga cepat dapatnya, itu gampang. Kalau di Indonesia perhiasan itu gampang, tapi kalau di New Zealand itu agak susah ya kalau perhiasan. Ya, jadi kayaknya lebih ke culture ya. Jadi ya, benar sekali yang kamu bilang. Saya perhatikan sejak tinggal di sini itu kalaupun mau jual jewelry itu biasanya ke kayak semacam cash converter lah atau tapi harganya gitu benar-benar yang drop turun banget gitu. Jadi yang kan kalau di Indonesia mereka masih menghitung ya beratnya berapa gram, terus dikalikan dengan harga emas harga marketnya. Ya, jadi masih ada untung lah. Kalaupun turun tetap masih ada untung. Kalau di sini benar-benar yang benar drop banget gitu kan. Seperti itu. Jadi ya balik lagi kalau di Indonesia ya tadi antara jewelry sama ya mau bar ataupun nugget ya sama aja. Tapi mungkin kalau khusus New Zealand mungkin lebih ke arah itu tadi ya gold bar mungkin sama koin gitu. ya lebih nugget ya. Lebih ini gitu. Ya kan, tapi kan sayang ya kalau di sini kita kan nggak bisa pakai. Masa kita bawa-bawa itunya apa namanya? Bawa-bawa gold bar. Indah. Dia punya gold bar nih. Pakai dumbbell juga olahraganya pakai itu. Nggak, karena kemarin kan sempat banyak yang kecewa ya. Aduh, harga logam mulia turun gitu ya. Jadi barnya dipakai buat olahraga deh. Lumayan kan kalau dapat 1 kilo 1 juga. kilo ya. Oh ya. Oke, menarik. Ya, jadi balik lagi lah kalau teman-teman di Indonesia mungkin ya bisa mulai melihat ke alternatif tadi, misal dari perhiasan buat ibu-ibu mungkin ya buat perhiasan untuk jadi bahan investasi ya. Oke. Terus yang satu lagi yang mau aku share ini yang poin ketiga, invest in positive cash flow producing real estate. Jadi real estate atau properti itu cenderung naik harganya saat inflasi ya. Betul, jadi ngikutin. Gitu. Saya ingat sekali lah setahun lalu, Mak. Itu harga rumah benar-benar gila-gilaan. Gitu. Kompetisinya cukup apa namanya? Cukup ketat ya ke tahun lalu gitu. Tapi terakhir kalau tidak salah pas Desember apa beberapa bulan sebelum tahun baru berakhir itu kan pemerintah memperketat lagi ya. Yaitu mungkin itu salah satu cara untuk mencegah inflasi juga tadi mengendalikannya memperketat proses pinjaman atau mortgage tadi kan sehingga yang tadinya semua orang bisa hampir dapat sekarang walaupun mereka mau istilahnya mau renew pre-approvalnya tetap nggak bisa karena tadi nggak dipermudah. Dan memang di New Zealand sama Australia ya itu komposisi tertinggi yang mengkontribusi angka inflasi ini memang dari sektor housing, perumahan, sama dari ini energi. Apa tuh minyak? Bensin, ya. Itu yang mengkontribusi angka inflasi tinggi itu terutama dari housing itu di New Zealand sama Australia. Betul. Jadi memang
bagus kalau memang bisa itu digunakan sebagai investasi, alternatif investasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah komposisi equity sama hutangnya. Idealnya sih beli cash ya, kalau memang mau diinvestasi. Tapi kalau memang harus pakai mortgage atau KPR gitu, perhatikan komposisi rasio equity kita sama hutangnya. Jangan sampai nanti pada saat pemerintah mulai menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi ini, efeknya ke kenaikan pembayaran payment mortgage juga kan. Betul. Jangan sampai mempengaruhi kemampuan untuk membayar mortgage atau KPR itu. Itu yang mesti diperhatikan. Idealnya tadi kan kalau mau investasi cash, tapi kalau misalnya ternyata tidak punya cash, mungkin ya dari depositonya diperbanyak kali ya. Jadi kan jumlah uang pinjamannya pun juga tidak terlalu besar tinggi kali ya. Besar. Karena kalau hutangnya nggak besar, mau naik berapa persen pun nggak terlalu efek kan ya, kalau memang bunganya kalau memang pinjamannya nggak terlalu besar. Tahu nggak maksudku? Tapi kalau pinjamannya udah gede, pokok hutangnya udah gede, mau naik 1% aja itu efeknya udah gede banget di pembayaran. Nah, apalagi kalau propertinya ini nanti ini rental properti ya, perhatikan juga arus kas masuknya, gitu ya. Jangan sampai arus kas masuknya jadi minus, gitu kan? Itu. Pantesan banyak yang saya dengar juga ya, beberapa teman-teman yang masih renting itu mereka bilang landlordnya banyak jual-jualin gitu kan. Apakah itu juga termasuk dari salah satu strateginya mereka juga untuk mungkin saja mereka melihat sepertinya ini investasinya udah minus nih, daripada terus-terusan minus, mereka mendingan jual saja, keep the cash. Mungkin seperti bisa itu. Jadi karena mereka melihat ini harga properti kan udah tinggi nih karena inflasi kan, jadi mereka masih punya untung lah ya, gitu kan? Ya, jadi ibaratnya kurvanya ini udah di atas nih, Cak. Yang namanya di atas titik jenuh itu nanti akan decline kan? Turun, betul. Jadi sebelum turun mereka lepas dulu, mereka exit the market, keluar dari market, ambil untung, capital gain, meskipun harus bayar pajak capital gain nggak masalah kalau memang itu memang sudah untung, daripada nanti mereka harganya turun, equity-nya karena ini kan mumpung memanfaatkan seller market loh. Ini kan sempat seller market. Sekarang udah agak turun ya, udah cooling down ya. Kemarin kan seller market, mereka yang punya bargaining power. Iya. Mau segini enggak ya udah, banyak yang lain yang mau kan gitu ya. Di sekitar rumah juga ada yang ditaruh di market, itu biasanya butuh waktu berapa bulan. Ini kayaknya sudah mulai turun. Enggak, waktu sebelumnya kemarin. Awal tahun lalu sama tahun lalu. Itu tuh yang langsung cepat banget kejualnya. Atau kalau lagi ada open home, itu yang datang bisa banyak berapa puluh keluarga gitu. Jadi memang kompetisinya cukup ketat ya saat itu. Karena kan tadi ya kalau untuk di New Zealand ya pada saat itu memang seller market. Dari sisi si buyernya itu adalah yang pinjamannya dipermudah ya kan, sampai akhirnya bank sentral melihat hang on, kita nggak bisa terus-terusan mempermudah orang dapat, sehingga akhirnya diperketat lah akhir tahun lalu ya kalau tidak salah. Dan itu mungkin akhirnya mau tidak mau bikin harga rumah pun juga mulai sedikit agak turun. Jadi memang pintar mereka yang pada jual kemarin. Memanfaatkan momen. Betul. Jadi ini Ca yang bisa, karena waktunya ya keterbatas waktu. Kalau nanti ada teman yang pengen detail untuk poin-poin selanjutnya, silakan ya tulis komen di bawah biar kita bikin episode tambahan. Boleh ya. So ya, kasih komen, nanti mungkin kita bisa revisiting lagi, terus kita buat obrolan yang memang lebih detail ke situ ya. Kalau memang teman-teman berminat untuk tahu lebih detail. Iya. Nah, podcast yang selanjutnya kita mau bahas apa nih, Cak? Podcast yang selanjutnya kita akan membahas ke poin 4, start a business, ya kan? Karena mau tidak mau dampak dari inflasi ini adalah banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, ya kan? Mungkin tidak 100% gulung tikar, tapi mengurangi jumlah karyawan. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami situasi tersebut, di mana harus
lepas dari pekerjaan yang sekarang. Nah, berarti kan tetap harus ada pemasukan ya, dah. Seperti itu. Iya, Mungkin dengan memulai usaha mm-mm, bisa menjadi salah satu alternatif juga. alternatif. Mhm. Mm, Jadi rencananya di obrolan itu kita akan membahas apa sih yang harus kita perhatikan pada saat kita memulai suatu usaha. supaya Hmm. usahanya profitable ya. Yes, yes, ya. Oke. Sounds like a plan. Sounds like a Ya. plan. Okay. Look, Oke. nice to chat with you again as usual. Ya. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya ya, Nda. Oke. Oke. Oke, bye. Take Makasih. care. Bye.